Selamat datang di channel Mak Rumpa Art, channel tentang seni, training, pengembangan diri, dan motivasi. Nah, pada kali ini saya akan coba mengupas tentang seni dan motivasi. Apa hubungannya? Ini sangat menarik, teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu lebih jauh. Ya, nama saya Muhammad Rusli. Saya berasal dari salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Maros. Nah, saya lahir di salah satu desa di Kabupaten Maros, namanya adalah dulu bernama Desa Temapaduai, dan sekarang sudah berubah menjadi Desa Mak Rumpa. Nah, itulah salah satu alasan kenapa saya memberi nama channel saya Mak Rumpa Art. Jadi selain di channel YouTube, saya juga punya web, yaitu makrumpa.com. Jadi saya sengaja menggunakan nama Mak Rumpa agar selalu ingat akan kampung halaman. Nah, itu alasannya kenapa saya menggunakan nama Mak Rumpa, baik di YouTube maupun di website saya. Oke. Jadi ketika saya kelas 4 SD, saya tuh sudah kelihatan bakat melukis, menggambar. Jadi tanpa ada guru, itu muncul sendiri, otodidak. Saya suka mencoret-coret di kertas. Kemudian saya mulai belajar menggunakan pensil warna. Dan tidak puas hanya pensil warna, berkembang mulai belajar dengan menggunakan cat air. Semuanya otodidak. Nah, ketika saya sekolah di SMP Angkasa,
yaitu salah satu yayasan sekolah di dekat Bandara Hasanuddin, Yayasan Angkasa. Nah, pada saat kelas 3 SMP ada lomba melukis tingkat provinsi. Jadi waktu itu kebetulan saya ikut di kategori pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Saya masuk di kelompok tersebut, alhamdulillah bisa keluar sebagai juara 3. Meskipun lawannya besar-besar, orang hebat dan pendidikannya lebih tinggi, jauh di atas saya, ada yang SMA dan sebagian kelompok umum. Nah, saya masuk di kategori tersebut dan bersyukur bisa meraih juara 3. Waktu itu saya melukis menggunakan cat air dengan gambar helikopter. Nah, seminggu sebelum berlomba saya berlatih terus di rumah dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Nah, setelah SMP memasuki SMA, yaitu SMA 7 Makassar, mulai tertarik untuk belajar menggunakan cat minyak. Nah, itu juga otodidak. Untuk menambah wawasan, saya melakukan studi banding atau kunjungan ke IKIP, ya waktu itu masih namanya IKIP, belajar sama mahasiswa seni yang ada di IKIP Makassar. Dengan melihat, mengamati, lalu pulang saya tiru, saya buat kanvas sendiri dari kain terigu. Kemudian membeli cat minyak, lalu praktek, ya belajar sendiri dengan semangat dan tidak pernah pudar. Nah, di SMA kebetulan saya mengambil jurusan fisika. Selesai kuliah, saya tertarik untuk mengikuti jurusan seni lukis, tapi berada di Pulau Jawa. Kebetulan orang tua tidak memberi izin, akhirnya saya masuk ke UNHAS, Universitas Hasanuddin. Di Universitas Hasanuddin saya diterima di jurusan jurnalistik. Nah, ini memang cukup jauh. SMA-nya jurusan fisika atau A1, kemudian kuliahnya malah berada di bagian komunikasi, ya spesialisasi kewartawanan. Sesuatu yang menarik bagi saya, meskipun jurusannya yang di SMA dengan kuliah berbeda, tapi semangat belajar mulai tumbuh kembali, yaitu belajar sebagai seorang penulis. Rata-rata yang masuk di jurnalistik itu adalah orang-orang yang sudah hebat di dalam dunia tulis menulis. Beberapa orang sudah menjadi seorang penulis fiksi yang terkenal, dan ketika berada di kampus saya banyak belajar sama rekan-rekan yang lebih dahulu mahir di bidang penulisan. Nah, kemudian tamat kuliah, saya mencoba bekerja di Bosowa Berlian Motor, punyanya Pak Aksa Mahmud. Bekerja sebagai bagian marketing, sales, dan merangkap sekali-kali sebagai debt collector. Ya, kurang lebih hampir setahun, tahun 1995 akhirnya saya memutuskan hijrah ke Batam. Nah, di Batam tidak langsung bekerja, tapi mencoba untuk mempelajari kehidupan, bagaimana kondisi di Pulau Batam, ikut organisasi di KKSS Batam, dan di KKSS Batam itu ketemu banyak sekali teman-teman dari Sulawesi Selatan, ya ada yang dari Parepare, yang dari Maros, ada yang dari Jeneponto, macam-macam.
Nah, di sana kita bisa bersatu, kompak, dan saling membantu bila ada masalah. Nah, singkat cerita, tahun 1957 saya dapat panggilan untuk bekerja di salah satu anak perusahaan Grup Salim, yaitu PT Tunas Karya Indo Swasta. Nah, ini jodoh karena ketika saya dipanggil interview, GM-nya waktu itu orang Singapura, namanya Pak Sardar Ali. Dia mencoba menanyakan apa kelebihan, dan saya menunjukkan sebuah portofolio, yaitu majalah Anita Cemerlang yang memuat salah satu cerpen saya waktu itu. Dan pimpinan langsung tertarik dan mempersilahkan untuk bergabung, disuruh ikut medikal. Ya, setelah itu di tahun 1997 akhirnya saya melanjutkan bekerja di Tunas Karya, waktu itu di bagian community development. Nah, di sini berlanjut lagi hobi saya sebagai penulis. Jadi tugas saya di awal itu sebagai seorang staff community development yang membuat banyak event kegiatan dan kemudian dimuat di majalah atau tabloid, namanya tabloid Ethos. Nah, ini kembali lagi, jadi yang saya pelajari di dunia kampus ternyata ketemu di PT Tunas Karya Indo Swasta. Saya cukup lama menjadi kontributor sebagai penulis, ya 10 tahun lebih, ya mungkin hampir 15 tahun. Nah, ketika saya bekerja di Tunas Karya, awalnya dari community development, kemudian pindah ke bagian hubungan industrial, kemudian pindah ke bagian human resource management, lalu kembali lagi ke bagian community development dan CSR, dan terakhir tahun 2012 saya ditarik ke bagian training. Nah, di bagian training ini ternyata juga sangat menarik. Jadi sebagai seorang penulis, kemudian dipindahkan ke bagian training, jadi seorang trainer, ini juga tantangannya luar biasa dan sangat menyenangkan. Dari tahun 2012 akhirnya saya terus mencoba untuk mempelajari bagaimana dunia pelatihan yang penuh tantangan. Ya, alhamdulillah bisa lulus sampai tahun 2016 akhir. Ya, saya dimulai lagi diarahkan untuk pindah ke Jakarta, dan di awal 2017 saya bergabung di PT SDM, masih grup dari PT Tunas Karya Indo Swasta, dan tugasnya lebih luas lagi, memberikan pelatihan untuk korporat. Ya, di perusahaan yang dikelola oleh PT SDM, wilayahnya sangat luas, mulai dari Sumatera sampai Papua, untuk memberikan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan tenaga adidaya yang direkrut oleh PT SDM. Nah, itu sangat menarik, jadi nggak merasa bosan dari awalnya sebagai seorang reporter, lalu menjadi seorang trainer, dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan kegiatan itu menjadi semakin menguat, ya, baik sebagai seorang penulis, baik sebagai seorang trainer. Nah, hubungannya dengan dunia melukis. Nah, ketika dalam kondisi bosan, stres, depresi, ketika melakukan pekerjaan sehari-hari, saya mempunyai suatu cara terbaik untuk mengatasi stres tersebut. Nah, cara yang paling efektif itu adalah melukis. Jadi saya bisa menuangkan ide-ide saya, gagasan saya ke atas kanvas, dan yang luar biasa ketika saya punya masalah, dan ketika masalah itu saya
tuangkan ke dalam kanvas, maka energi negatif itu pun hilang dengan sendirinya. Nah, itulah yang membuat kenapa akhirnya saya terus menekuni dunia melukis, karena dengan melukis kita bisa melepaskan hormon endorfin alias hormon bahagia, dan kita nggak perlu harus melakukan healing keluar daerah yang memakan banyak biaya. Cukup berada di dalam kamar, setelah membeli kanvas, lalu oret-oret, memainkan cat, dan itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Baiklah teman-teman, mungkin itu latar belakang saya, kenapa saya menggabungkan channel saya yang berisi tentang dunia pelatihan dengan dunia seni. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya.